melakukan daripada perbanyak daripada zikir, salawat, istighfar, itu adalah tijarah kita kepada Allah, itu adalah dagangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa orang yang berdagang kepada Allah pasti beruntung, pasti laku, pasti akan mendapatkan kepuasan hatinya. Hadirin wal hadirat, karena Allah tidak hanya membalas di dunia, Allah akan membalasnya sampai di akhirat. Kalau di dunia ini cuma balasannya ujung-ujungnya paling duit. Banyak orang punya duit, duitnya banyak, 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, cuma nggak dikasih rezeki kesehatan oleh Allah. Buat apa? Nggak bisa berjalan, ulun bibah, sudah lumpuh, cuma duit banyak. Apakah itu yang berupa nikmat? Nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, hadirin wal hadirat, ketika kita sudah datang ajal, tentukan nikmat kita itu dalam kubur. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Siapa orang yang menemui kuburnya dalam keadaan ridhonya Allah, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kuburan ini adalah awal perjalanan kita menuju negeri akhirat. Faman wajadahu khairan fama ba'dahu aisar. Siapa yang temukan kuburannya pertama kali, dia meninggal masuk dalam kubur, dia temukan kuburannya dalam keadaan baik, dalam keadaan rahmat, dalam keadaan ridha Allah, dalam keadaan ampunan dari Allah, fama ba'dahu aisar. Setelah kita lewat di alam kubur, setelahnya akan lebih mudah sampai masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi kata Sayyidina Utsman bin Affan, kata Nabi Muhammad SAW, faman wajadahu syarran, siapa orang yang temui kuburannya dalam keadaan buruk, jelek, diazab oleh Allah, penuh murkanya Allah, fama ba'dahu asyad, ketahuilah setelahnya akan lebih berat azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sangat penting bagi diri kita. Jangan sampai kita menganggap remeh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan pernah menganggap sekecil apapun di hadapan Allah itu ada balasannya, dan jangan sampai menganggap kecil dosa di hadapan Allah, karena itu pun ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu beruntunglah mereka yang selalu memaksimalkan daripada kegiatannya, kesehariannya, waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya dari yang fardu, bahkan dia juga mengerjakan daripada yang sunnah dalam bentuk mendekatkan dirinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang beruntung. Au khasirun, atau yang ketiga golongannya adalah orang yang rugi. Siapa? Wa huwa al-musirru anil lawazim, yaitu mereka yang sembrono, mereka yang melalaikan, mereka yang meninggalkan anil lawazim, daripada kewajiban. Nah, ini orang yang rugi nantinya. Sholat dia tinggalkan demi dunianya, zakat dia kerjakan demi meraih duitnya, puasa dia tinggalkan karena sebab ingin ingin senang dengan duniawinya, nggak puasa akhirnya. Lapar bib, saya nggak kuat puasa. Ditinggalkan. Ada punya uang kadang banyak berlebihan, cuma kalau buat beli mobil bisa, cuma kalau buat berangkat haji mikir-mikir, berangkat umroh kadang disayang-sayang duitnya.
Nah, ini contoh daripada orang-orang yang merugi. Siapa? Mereka yang tadi melalaikan daripada kefarduan, tidak mau mengerjakan yang fardu. Nah, ini hati-hati. Orang yang nanti akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita menjadi orang-orang yang gemar melakukan ibadah, apalagi kefarduan. Mudah-mudahan kita, anak kita, keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melakukan ibadah fardu, ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin, Allahumma amin.